Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Dua minggu kemarin kita sudah membahas materi tentang konveksi dan konduksi. Lalu apa itu konveksi? Coba Mbak Vero menerangkan. Konveksi itu perpindahan kalor yang terjadi pada suatu zat atau gas yang disertai dengan perpindahan partikel zat tersebut karena adanya perpindahan suhu. Ya, tepat. Lalu apa itu yang dimaksud dengan konduksi? Mbak Zahra bisa menjelaskan? Konduksi adalah perpindahan panas melalui benda padat tanpa perpindahan zatnya. Ya, benar sekali. Hari ini kita akan membahas tentang perpindahan kalor atau panas yang berbeda dari konveksi dan konduksi. Sebelum Bapak menjelaskan, Bapak punya satu contoh peristiwa nih. Coba kalian perhatikan ke sini ya semuanya. Mbak Cindy bisa mendekatkan tangannya ke ini. Ya, sudah. Lalu Mbak Vero. Ya. Dari contoh peristiwa yang Bapak sebutkan, yang Bapak praktekkan ini, coba apa yang bisa Mbak Vero dan Mbak Cindy simpulkan dari peristiwa tersebut? Apa yang kalian rasakan? Caranya lebih sangat etika, lebih dekat dengan Ya, benar. Sebelum lanjut, Bapak ingin memberikan peristiwa yang kedua ya. Ketika kalian berada di sekitar api unggun, apa yang kalian rasakan ketika berada di keadaan api itu? Ya, benar sekali. Itu yang dinamakan radiasi. Radiasi adalah perpindahan panas dalam bentuk gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan medium. Proses ini memungkinkan panas merambat bahkan di ruang hampa seperti bagaimana energi matahari sampai ke bumi. Anak-anak, asal kalian tahu nih, sebenarnya itu radiasi itu sering sekali ada di sekitar kita. Contohnya sendiri, ketika kalian dengan Bu Galih kan sudah ada pelajaran geografi kan? Ketika pelajaran geografi itu ada materi mengenai proses siklus air. Ya, di sini tuh kondensasi itu berperan sebagai apa? Coba Mbak Maulika sebutkan proses radiasi itu berperan sebagai apa di siklus air tersebut? Kondensasi itu pengembunan dari uap airnya itu kemudian jadi titik air Iya. dari awan. Ya benar. Jadi ketika kalian mengamati di laut atau di sungai itu kan radiasi dari sinar matahari itu membuat air menguap dan menjadi awan. Lalu dari awan terjadi precipitation, yaitu terjadi hujan. Jadi itu siklus air itu terus terulang seperti itu. Lalu mungkin kalian di sini tidak suka dengan fisika dan lebih prefer ke agama. Ada juga contoh di agama. Contoh di agama itu terjadi ketika Nabi Muhammad melakukan Isra dan Mi'raj. Isra sendiri ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu di Mi'rajnya nih, radiasi itu berperan sebagai perpindahan energi di mana energi dapat bergerak melalui ruang tanpa memerlukan medium kan. Di Mi'raj itu dijelaskan kalau Nabi Muhammad itu berpindah secepat cahaya kan. Nah, di sini cahaya sebagai bentuk radiasi dapat bergerak melalui ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat yang lain. Lalu, setelah kita membicarakan tentang radiasi dan hubungannya dengan materi perpindahan kalor dan sebelumnya, ada yang bisa menjelaskan perbedaan antara perpindahan kalor dengan radiasi, konduksi, dan konveksi? Apakah ada yang bisa? Apa Mbak Gania bisa menjelaskan? Tadi pertanyaannya perbedaan dari konveksi, konduksi, Iya. radiasi.
konduksi itu sendiri ialah perpindahan panas melalui suatu zat tanpa adanya pergerakan dari keseluruhan benda. Lalu konveksi itu perpindahan kalor melalui suatu zat disertai perpindahan partikelnya. Iya, tepat sekali. Apakah yang lain setuju? Setuju. Ya, kalau yang lain setuju, demikian kelas kita pada hari ini. Untuk tugas minggu depan, Bapak ingin kalian membuat resume tentang bagaimana cara radiasi itu bekerja beserta konduksi dan konveksi. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.